semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Weekender. Yang mana dalam film ini ada seorang pasukan khusus yang sudah muak dengan kelakuan para pejabat korup. Apalagi akibat dari kelakuan mereka, anaknya harus tewas di rumah sakit. Penasaran dengan aksi dan keseruannya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan para demonstran yang sedang menuju ke kantor gubernur. Diketahui gubernur yang sedang menjabat sekarang adalah tersangka kasus korupsi penggelapan dana peralatan kesehatan rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya, ternyata si gubernur sudah ditangkap dan dibawa ke markas polisi oleh Miguel dan Edu. Di sini mereka berdua mencoba menginterogasi si gubernur. Bahkan dalam proses interogasinya, Miguel menunjukkan bukti rekaman bagaimana si gubernur melakukan aksi penggelapan dana peralatan rumah sakit. Dalam rekaman itu juga terungkap fakta kalau si gubernur tak segan-segan menghabisi siapapun yang berani membuka mulut tentang kelakuannya itu. Bahkan ia juga sudah menyogok kejaksaan setempat. Como é que você consegue botar a cabeça no Saat si gubernur sedang makan siang, ia dihampiri oleh pengacaranya. Di sini si gubernur menanyakan tentang kabar anak dan istrinya yang sedang berlibur di Miami. Si pengacara menjawab kalau mereka baik-baik saja. Di samping itu, si pengacara sudah mengajukan banding ke kejaksaan. Hal itu agar gubernur dapat menghabiskan masa tahanannya di rumah. Gubernur yang mengetahui dirinya akan dibebas bersyaratkan, ia meminta si pengacara itu untuk menyiapkan para pengawal pribadinya. Ia khawatir akan ada orang yang menargetkan dirinya. Setelah sampai larut malam, Miguel dan Edu tidak mendapatkan keterangan apapun dari gubernur. Mereka diizinkan untuk pulang oleh komandannya. Descanse. Sesampainya di rumah, Miguel yang melihat anaknya tertidur di sofa, ia segera memindahkan anaknya tersebut ke kamar tidurnya. Ketika anaknya terbangun, si anak mengucapkan selamat kepada Miguel atas kerja kerasnya dalam menangkap para koruptor. Irado. Keesokan paginya, sebelum si anak dijemput oleh mantan istrinya, ia berencana mengajak si anak untuk menonton bola di siang hari. Tak berselang lama, mantan istrinya datang untuk membawa anaknya pulang. Singkat cerita, sesampainya Miguel di tempat kerja, ia dikejutkan dengan kabar kalau divisinya akan dinonaktifkan. Kini yang tersisa hanya 10 orang saja. Komandannya juga mengatakan kalau kasus gubernur akan diambil alih oleh pihak kepolisian militer. Miguel yang merasa dirinya sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam menangani kasus tersebut, ia merasa tidak setuju dengan hal itu. Namun sayangnya, keputusan si komandan tidak dapat dirubah. Dengan perasaan kesal, Miguel pun meninggalkan tempat kerjanya. Di sisi lain terlihat mantan istri dan anak Miguel yang sedang menunggunya. Tak berselang lama, Miguel pun datang. Karena telah terlambat, Miguel pun dengan tergesa-gesa pergi ke stadion bola bersama anaknya. Sesampainya di pintu stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tiba-tiba anak Miguel ditembak oleh seseorang. Dengan perasaan panik, Miguel langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit. Sesampainya di sana, si perawat membawanya ke ruang UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Miguel yang merasa tidak sabar ingin mengetahui keadaan anaknya, ia memutuskan untuk masuk melihat sendiri keadaannya. Di sepanjang lorong, Miguel dikejutkan dengan para pasien yang terbengkalai. Hal itu akibat fasilitas medis di rumah sakit tersebut yang tidak memadai karena telah dikorupsi. Miguel sangat marah saat melihat anaknya juga yang terbengkalai di lorong tersebut. Akibat kehilangan banyak darah dan telat ditangani, anaknya pun harus meregang nyawa. Beberapa jam kemudian, mantan istrinya datang ke rumah sakit. Kemudian ia melihat Miguel yang terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Di sini ia langsung meronta-ronta dan tak kuasa menahan tangis.
Setelah semua kejadian ini, Edu yang merupakan sahabat baik Miguel mencoba menemuinya. Di sini Edu berencana akan membantu Miguel dalam menemukan si pelaku. Namun sayangnya Miguel sama sekali tidak mengetahui posisi pasti si sniper berada. Miguel juga merasa kematian anaknya ini akibat fasilitas rumah sakit yang kurang memadai. Miguel yang masih terpukul atas kepergian anaknya, ia mencoba melampiaskannya dengan cara berjogging. Di tengah joggingnya, Miguel berhenti karena ia melihat siaran langsung si gubernur. Dalam siarannya itu, si gubernur mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden. Dalam kampanyenya itu, si gubernur juga menyampaikan kalau ia akan meningkatkan anggaran kesehatan. Melihat sekumpulan demonstran yang tidak menyetujui kalau si gubernur korup akan mencalonkan diri sebagai presiden, Miguel pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Entah apa yang merasukinya, Miguel mencoba menghampiri para polisi yang berjaga. Hal itu membuat demo menjadi sangat rusuh dan kacau. Bahkan untuk menenangkan keadaan, para polisi sampai menembakkan gas air mata. Salah satu demonstran terlihat merekam aksi demo tersebut. Miguel yang geram, ia langsung memakai masker dan menerobos masuk ke sekelompok polisi itu. Satu persatu para pengawal pribadi si gubernur dihabisi oleh Miguel. Bahkan saat Miguel bertemu dengan si gubernur, tanpa pikir panjang ia langsung menghabisinya. Di waktu yang sama kita diperkenalkan dengan seorang miliarder bernama Gomez. Gomez saat itu sedang bertemu dengan ibu menteri bernama Regina. Terungkap fakta, Regina lah yang sudah menghentikan kasus investigasi si gubernur atas sokongan dana dari Gomez. No que é que eu posso te ajudar desta vez? Esok harinya, Gomez mengadakan pertemuan dengan para koleganya yang merupakan seorang politikus. Gomez mengutarakan niatnya untuk mencalonkan anak kandungnya sebagai calon presiden menggantikan si gubernur yang kini telah tewas. Para politikus yang mendengar hal itu langsung tertawa karena mereka merasa anak Gomez tidak memiliki rekam jejak sebagai politikus. Gomez yang merasa kesal karena keinginannya ditolak, ia mengancam mereka kalau dirinya akan meminta Regina si menteri untuk meneruskan kembali menginvestigasi kasus korupsi si gubernur, yang mana kasus korupsi tersebut ada hubungannya dengan mereka. Para competir com a Júlia, para encerrar a operação Lifuma. Di sisi lain terlihat Miguel yang mulai kembali bekerja. Di sini komandannya telah berhasil menangkap orang-orang yang membuat rusuh di demonstrasi kemarin. Di antara orang-orang yang ditangkap itu, Miguel ingat kalau gadis ini adalah orang yang ia temui ketika demo kemarin. Miguel yang tidak ingin ketahuan kalau dirinya adalah dalang di balik kematian si gubernur, ia menawarkan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. Interessados na morte do governador. Saat diinterogasi, diketahui nama gadis ini adalah Nina. Ia merupakan seorang programmer. Setelah menginterogasinya, Miguel mengetahui kalau Nina memiliki rekaman demo kemarin yang menunjukkan Miguel ada di sana. O direito de manifestação é garantido pela Constituição. Miguel pun langsung pergi ke ruangan bukti untuk mengambil ponsel Nina yang berisi rekaman itu. Malam harinya, Miguel kembali mengunjungi Nina. Hal itu dikarenakan sebelumnya Miguel melihat banyak sekali dokumen penting si gubernur yang berhasil diretas dan disimpan di ponsel Nina. Melalui bantuan Nina, satu persatu dalang dari kasus korupsi alat kesehatan terungkap. Ternyata mereka adalah kolega-koleganya Gomez. Tak mau membuang waktu, Miguel langsung memburu para pejabat korup tersebut.
Satu persatu dari mereka berhasil Miguel habisi. Dentro de casa, quando um homem não identificado... A polícia ainda tenta esclarecer. Keesokan harinya, berita kematian para politikus tersebar lewat berbagai media sosial. Nina yang merasa dirinya ikut terlibat dalam kasus tersebut, ia bertanya kepada sahabatnya apakah ia bisa dikatakan sebagai pahlawan. Tak berselang lama, Miguel kembali datang menemui Nina. Di sini Miguel meminta Nina untuk melacak siapa dalang yang mendanai para pejabat korup itu. Mendengar hal tersebut, Nina mencoba menolaknya karena ia takut ketahuan pihak kepolisian. Namun di sini Miguel memberikan surat keringanan tahanan untuk ibu Nina sebagai imbalannya. Diketahui kalau ibu Nina telah dipenjara karena dikambing hitamkan oleh seseorang. Esok paginya Nina mengunjungi ibunya yang ada di penjara. Di sini Nina bertanya seberapa besar nilai yang harus ia bayar hanya untuk satu kebenaran. Ibunya kemudian menjawab kalau kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana saat satu pihak merasa telah melakukan kebenaran, maka pasti ada pihak lain yang tidak menginginkannya. Setelah bertemu si ibu, Nina memutuskan untuk membantu Miguel. Di sini Nina berencana akan meretas kamera pengawas di sebuah gedung, di mana gedung tersebut akan menjadi tempat pertemuan antara Gomez dan si Menteri Regina. Singkat cerita, Miguel yang tidak ingin dicurigai oleh rekan kerjanya, ia pergi ke kantor untuk berpura-pura membantu Edu. Di sini Edu menduga kalau kasus pembunuhan ini pasti dilakukan oleh seseorang yang terlatih karena pembunuhan ini begitu rapi dan cepat. Miguel yang merasa kalau sahabatnya ini perlahan mulai menemukan titik terang dalang di balik pembunuhan tersebut, ia mencoba memaksa Edu untuk menunda pekerjaannya. Setelah melihat Edu bergegas pulang, Miguel bersiap kembali untuk melancarkan misinya. Ternyata di tengah jalan, Edu memutuskan untuk kembali ke kantor. Karena ia mengetahui siapa target selanjutnya yang akan dihabisi oleh si eksekutor. Edu mencoba menghubungi Miguel untuk memberitahukan hal tersebut. Namun karena Miguel tidak kunjung mengangkat teleponnya, Edu terpaksa pergi sendiri ke gedung di mana target selanjutnya berada. Sesampainya di gedung tersebut, Edu berpapasan dengan sang eksekutor yang tak lain adalah Miguel. Edu mencoba mengejar dan menangkap si eksekutor. Miguel yang tidak ingin melawan sahabatnya sendiri hanya bisa melarikan diri. Dalam pelariannya itu, Miguel juga terkena tembakan di bahunya. Melalui bantuan Nina, luka Miguel pun diobati. Miguel yang mengetahui kalau ibu menteri melakukan pertemuan dengan Gomez, ia menyimpulkan kalau yang mendanai kursi pemerintah adalah Gomez. Esok paginya ketika di kantor, Miguel dan Edu memutuskan untuk menginvestigasi si menteri. Di sini Miguel berencana untuk menangkap dan membawa si menteri untuk diinvestigasi. Tak lama komandan mereka datang. Si komandan malah menghentikan rencana tersebut. Terungkap fakta kalau ternyata si komandan ini telah disogok oleh antek-anteknya Gomez. Malam harinya Miguel berencana untuk mengeksekusi Gomez. Karena sebelumnya Nina telah berhasil mendapatkan alamat di mana Gomez tinggal. Di sisi lain di rumah Gomez, ia sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Setelah mendengar rencana Gomez yang sudah matang akan mencalonkan anaknya malah langsung izin meninggalkan acara pertemuan. Kepada si ibu, si anak mengatakan kalau dirinya belum siap secara mental untuk menjadi seorang presiden. Namun di sisi lain, ia ingin membuat ayahnya bangga. Gomez yang mendengar perkataan anaknya tersebut, ia sangat terharu. Namun secara mengejutkan, Miguel menembak mati anak Gomez. Hal ini ia lakukan agar Gomez bisa jera. Beberapa saat setelah anak Gomez meninggal, bukannya jera, Gomez malah semakin menjadi. Kini dirinya berencana maju untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ia juga akan menghadiri debat calon presiden yang akan dilakukan besok hari melawan calon lainnya yang bernama Julia. Di sisi lain, antek Gomez kini berhasil mengetahui rekan yang membantu si eksekutor, yaitu Nina. Namun di sana ia hanya bertemu dengan sahabatnya Nina.
Tanpa pikir panjang, Antek Gomez ini langsung menghabisinya. Tak lama kemudian, Nina yang datang ke tempat tersebut dibuat kaget saat melihat sahabatnya kini telah tewas. Nina yang ketakutan dengan tergesa-gesa pergi ke tempat persembunyian Miguel. Ternyata dalam perjalanannya itu, Nina telah diikuti oleh Anteknya Gomez. Di sini adu tembak antara Miguel dan Antek Gomez pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Nina berhasil disandra oleh mereka. Antek Gomez kemudian memberikan tawaran kepada Miguel. Jika Miguel ingin Nina selamat, dirinya harus membunuh Julia yang merupakan pesaing dari Gomez. Miguel mau tidak mau harus mengiyahkan tawaran tersebut demi keselamatan Nina. Solta-me, Nina. Setelah kejadian itu, para polisi mengunjungi tempat kejadian perkara. Di sini Edu menemukan telepon milik Miguel. Akhirnya Edu mengetahui kalau sang eksekutor adalah sahabatnya sendiri. Di balik itu, Miguel sendiri hendak membunuh Julia. Saat perdebatan antara kedua capres berlangsung, Miguel dengan berat hati harus menghabisi Julia yang dikenal anti korupsi. Sesaat Miguel akan menembak Julia, ia berhasil dihentikan oleh Edu. Perkelahian antara mereka pun tak terhindarkan. Namun masing-masing dari mereka terlihat tidak mau saling melukai dengan cukup parah. Di sini Edu mengatakan kalau Miguel harus menghentikan setiap aksinya tersebut. Karena ia merasa kalau Miguel yang saat ini tidak ada bedanya dibandingkan para koruptor. Namun Miguel sama sekali tidak mau mendengarkan saran dari Edu. Ia malah berencana terus menjalankan misinya. Siaran televisi seketika mati setelah suara tembakan terdengar. Antek Gomez yang dari tadi melihat acara tersebut, ia langsung menghubungi rekannya yang ada di sana untuk menanyakan situasi. Nina yang melihat Antek Gomez lengah, ia langsung menyerangnya hingga orang tersebut pun tewas. Di sisi lain terlihat Miguel kini telah diamankan oleh Edu. Tak hanya itu, Edu juga telah mendatangkan mantan istri Miguel. Hal itu dikarenakan Edu berharap kalau mantan istrinya bisa menyadarkan Miguel. Ketika bertemu, mantan istrinya mengatakan kalau anaknya yang kini telah pergi pasti tidak akan bangga dengan kelakuan ayahnya saat ini. Wajar jika Tuhan mengambil nyawanya lebih cepat, mungkin agar si anak tidak perlu melihat kelakuan ayahnya. Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat kelanjutan dari debat Gomez dan Julia yang merebutkan kursi presiden. Ternyata saat kemarin ia tidak menembak mati Julia. Polling suara saat ini mengunggulkan Julia 1 poin ketimbang Gomez. Namun berkat kematian anaknya, Gomez berhasil mendapatkan banyak simpatisan dari kejadian itu. Hingga polling suara Gomez berhasil mengungguli Julia. Tak lama kemudian, Miguel kembali dibawa ke ruangan interogasi. Di sini si komandan meminta anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Hal tersebut dilakukan agar ia bisa mengkambing hitamkan Miguel. Saat Miguel hendak dieksekusi, ia berhasil membalikan keadaan, ia langsung menghabisinya. Miguel yang merasa Gomez semakin dekat dengan kursi presiden, ia segera mengambil senjata yang ada di sana, kemudian ia pergi ke tempat Gomez berada. Di gedung tersebut terlihat Gomez dan para rekannya sedang menikmati kemenangan berkat polling sementara yang menyatakan dirinya unggul dari lawannya. Walaupun gedung Gomez dijaga ketat, Miguel terus maju tanpa takut sedikit pun. Satu persatu para penjaga di sana berhasil dihabisi. Sampai Miguel berhasil bertemu langsung dengan Gomez. Di sini Gomez mengatakan kalau korupsi tidak akan pernah hilang karena sikap alamiah manusia yang serakah dan tidak akan pernah puas. Miguel yang sudah muak dengan para politikus berdasi itu, ia langsung menghabisinya.
Ternyata tembakan ke Gomez tadi suaranya cukup keras. Hal itu membuat para penjaga berdatangan ke sana. Miguel yang sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, ia langsung meledakkan sebuah bom yang telah ia pasang di sebuah mobil. Akibat dari ledakan tersebut, seluruh gedung menjadi hancur. Media langsung mengabarkan berita yang menyatakan kalau Gomez kini telah tewas dan Julia yang menjadi calon tunggal presiden dinyatakan menang. País onde tudo é difícil, matou uma porrada. O Miguel também achava isso. A gente não vai mais precisar de uma revolução. Di akhir film, kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang berpakaian mirip seperti sang eksekutor. Ia akan terus menghabisi setiap para pejabat korup yang berani korupsi. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Salam dari Hampura Film.